بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Dan kita melanjutkan kajian kita sekarang masuk poin yang ke-7 dari 175 jalan menuju surga, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya akan mengucapkan amin. Bapak dan Ibu sekalian, Allah menciptakan malaikat itu untuk kemaslahatan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari apa yang Allah sifati di dalam Al-Quran Karim. Maka malaikat, makhluk yang tidak diberikan oleh Allah syahwat dan hawa nafsu. Malaikat Allah ciptakan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di antara malaikat itu ada yang hanya sujud, ruku, dan yang lainnya. Akan tetapi subhanallah Bapak sekalian, Allah menciptakan malaikat-malaikat untuk kemaslahatan manusia. Di antara malaikat ada yang Allah ciptakan dan Allah tugaskan untuk menjaga tubuh manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Lahu mu'aqibatun baina yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Milik Allah lah malaikat-malaikat yang berada di depan dan di belakang manusia, di mana mereka menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tapi setiap manusia itu ditugaskan malaikat yang berada di depan dan belakangnya, di mana tugasnya dia adalah untuk menjaga manusia, entah dari penyakit, dari virus, dari bakteri, dan yang lainnya. Subhanallah, di antara malaikat itu ada yang Allah ciptakan untuk apa? Ya, untuk keperluan kehidupan manusia, seperti hujan dan yang lainnya, diurusnya oleh malaikat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada sebuah tugas malaikat, yaitu mengaminkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim bi akhihi bi dhahri ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkalu bihi amin wa la tabi'in." Doa kebaikan seorang muslim untuk saudaranya se-Islam pada saat ketidakhadirannya adalah mustajab,
Ya, doa kita untuk teman kita dari kejauhan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya. Setiap kali dia berdoa untuk kebaikan saudaranya, maka malaikat itu akan mengucapkan amin dan semoga kamu mendapatkan yang semisal dengan apa yang kau minta. Ya, Bapak dan Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan temanku yang sedang umroh ini diselamatkan. Maka mereka berkata amin, kamu pun akan mendapatkan yang seperti itu. Bapak mendoakan teman Bapak, ya Allah, berikan hidayah kepada teman saya itu. Maka mereka berkata amin, kamu pun akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta. Insyaallah, ya. Ini menunjukkan Bapak sekalian, ya, anjuran untuk banyak-banyak mendoakan saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara sesama Islam dari kejauhan. Makanya subhanallah, teman yang baik itu kata para ulama adalah teman yang selalu ingat kita dari kejauhan. Dan teman yang kurang baik itu kata seorang ulama, yaitu teman yang kita harus selalu mengingatkan ke dia. Ya, jangan lupa ya, doain saya. Iya. Iya, Bapak sekalian. Karena Allah mendoakan teman kita dari kejauhan itu tidak rugi. Apalagi teman tersebut adalah teman yang kita merasa dengki kepada dia. Apalagi kalau teman tersebut kita merasa tidak suka kepada dia. Maka dengan mendoakan itu kata para ulama, ya, itu akan menghilangkan kedengkian dari hati. Itu akan menghilangkan hasad dari hati kita. Iya, betul Bapak sekalian. Ya, ketika kita mendoakan, ya Allah ampuni doa si fulan, ampuni dosa si fulan, ya Allah berkahi hartanya, maka insya Allah rasa dengki, rasa hasad dalam hati kita terhadap dia itu langsung hilang. Subhanallah. Ya. Belum lagi Bapak sekalian dan Ibu sekalian, doa kita untuk teman kita dari kejauhan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab. Belum lagi kita mendapatkan apa? Seperti apa yang kita minta. Kalau kita minta ampunan untuk teman kita, maka kita akan mendapatkan ampunan. Kalau kita minta kepada Allah agar diberikan harta teman kita, maka Allah pun akan berikan harta seperti apa yang kita minta. Subhanallah, ini luar biasa. Iya. Nah, ini akan selamatkan dari Allah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kaum muslimin itu, ya, hendaknya mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Dengan di antaranya saling mendoakan dari kejauhan. Makanya ya, Islam itu selalu mengajarkan kita saling mendoakan. Kalau kita ketemu, kita disuruh apa? Assalamualaikum, doa. Kalau teman kita bersin, kita ucapkan apa? Ya, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita katakan ya rahmatullah, masya Allah. Ya, selalu mendoakan. Kalau kita menjenguk teman kita yang sakit, dianjurkan harus untuk mendoakan. Kalau teman kita meninggal dunia, diperintahkan kita untuk mendoakan. Masya Allah. Itulah Islam. Ya, untuk selalu saling mendoakan antara kita. Makanya di Saudi, kalau di Saudi itu saya lihat ya, terkadang ada orang yang memang sudah terbiasa, ya Masya Allah, itu biasa terkadang kalau dia marah pun juga yang diucapkan adalah kata-kata doa. Jadi dia saking marahnya sama temannya, dia berucap Allah ya deh, semoga Allah berikan hidayah kepada itu. Marahnya aja kan doain, kita doain. Ya. Kalau kita terkadang suka serang kampret tuh, demikian pula dibuang binatang keluar semua. Nah, ini kita biasa. Bahkan ada sebuah kisah dari seorang ulama. Dahulu waktu dia kecil, dia bandel banget.
Ketika ibunya sudah menghidangkan makanan, setiap saji tiba-tiba si anak ini datang membawa tanah ditaburkannya ke makanan. Maka ibunya marah. Lalu si ibu itu berkata, semoga Allah jadikan kamu ulama. Ternyata Allah kabulkan jadi ulama. Masya Allah ya. Sampai demikian. Maka dari itu subhanallah ya, kita berusaha untuk membiasakan saling mendoakan kepada teman kita, terutama dari kejauhan yang Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nomor 8, orang yang ingin diselamatkan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbih," siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari, Allahumma inni asbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata 'arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk a'taqallahu ru'an minan nar. Faman qala marratayn a'taqallahu nisfahu wa man qala thalathan a'taqallahu thalathata arba'in fa in qala arba'an a'taqallahu minan nar. Siapa yang mengucapkan di waktu pagi doa ini, Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sesungguhnya aku masuk di waktu pagi ini, usyhiduka, mempersaksikan engkau, wa usyhidu hamalaka 'arsyika, dan mempersaksikan pembawa-pembawa arasy-Mu, wa malaikataka, dan malaikat-malaikatmu, wa jami'a khalqika, dan seluruh makhlukmu, annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak, bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu, wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Maka Allah akan merdekakan seperempat tubuhnya dari api neraka. Kalau ia mengucapkan 2 kali, Allah akan merdekakan setengah tubuhnya dari api neraka. Kalau ia ucapkan 3 kali, Allah akan merdekakan 3/4 tubuhnya dari api neraka. Kalau ia mengucapkan 4 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan merdekakan seluruh tubuhnya dari api neraka. Masya Allah. Ini besar banget bapaknya. Iya. Sekali diucapkan 1/4 tubuh, 2 kali setengah tubuh, 3 kali 3/4, 4 kali bebas tubuh kita dari api neraka. Masya Allah. Cuma sayang, ada apa satu pun apa yang disayangkan? Hadisnya lemah. Iya. Ini keluarga saya, Masya Allah. Bayangkan cukup membaca 4 kali ucapan ini, kita sudah dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Cuma sayang hadisnya lemah. Jadi kita tidak bahas. Keutamaan berzikir kepada Allah. Sekarang kita akan membahas yang ke-9, yaitu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah Bapak sekalian, zikir itu kalimat yang sangat ibadah yang sangat lisan, sangat ringan sekali. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim? Tapi subhanallah Bapak sekalian, ya, walaupun lisan ringan di lisan, tapi dalam timbangan luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Insyaallah. Bapak mampu tidak mengucapkan itu? Wow.
Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memuji. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasai Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya Bapak sekalian yang luar biasa, kalimat-kalimat yang ringan di lisan ini begitu berat ya, pahalanya di dalam timbangan. Rasulullah SAW juga bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih aku sukai dari hari yang matahari terbit padanya. Subhanallah ya, Islam azan yang ya. Iya. Bahkan dalam hadis yang sahih Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, iya. Rasulullah SAW di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum. Kata Nabi Ibrahim waalaikumsalam, marhaban bin salih wa nabi salih. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akrim ummataka minni salam. Tolong sampaikan salam untuk umatku dariku. Wa akhbirhum anna al-jannata thayyibatan turba. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, adbatul ma, airnya segar, wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga sekarang ini masih berupa apa? Tanah yang masih kosong. Tuhan Nabi Rasulullah, dan bahwasanya pertumbuhannya, tanamannya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masyaallah. Tanaman-tanaman surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin menanam pohon di surga? Kalau di dunia Bapak menanam butuh kepada setahun 2 tahun baru kemudian ia merasakan hasilnya. Tapi Bapak menanam pohon surga dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa banyak pohon yang Allah berikan kepada Bapak dalam surga. Iya. Subhanallah. Di antara keutamaan zikir yang lain, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu mithla 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu darik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthar min dzalika. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi pagi hari 100 kali, maka ia mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan ia akan terus dijaga dari syaitan yang sepanjang hari itu sampai sore. Dan tidak ada seseorang yang membawa pahala yang lebih utama dari dia kecuali orang yang beramal lebih banyak dari itu. Iya, lihat subhanallah ya. Kadang di waktu pagi untuk mengucapkan ini malas, tapi pahalanya besar sekali. Di waktu pagi kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku
enggak. Mendingan Bapak zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Terus ya 100 kali. Berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita dalam sekali. Ya subhanallah. Hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah arba'un." Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu 4. Yang pertama subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat apa? Allahu akbar. La yaduruka bi ayyina badata. Terserah kamu memulai dari mana saja. Subhanallah, ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama apa? Subhanallah. Artinya apa? Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Ini adalah kalimat pensucian dan penetapan bahwasanya Allah sempurna dari seluruh sifat. Dan dari apa? Dalam seluruh sifat. Ketika kita ucapkan subhanallah, berarti kita telah mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan dan aib. Makanya apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah yang menyebutkan subhanallah itu dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama dalam rangka menepis ucapan orang-orang kafir yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki kemuliaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Siapa? Orang-orang musyrikin. Siapa? Orang-orang Nasrani. Siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Ini dia orang Nasrani mengatakan katanya Allah itu 3 dari 3. Ini dia orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Berkata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah mensucikan dirinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Kemudian Allah mengucapkan salam kepada para nabi. Kenapa? Karena mereka mensifati Allah dengan sifat yang layak. Maka Allah berfirman, wassalamun 'alal mursalin. Dan Allah memuji dirinya yang telah memiliki semua kesempurnaan. Ya, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terkadang Bapak sekalian, Allah menyebutkan kata subhan, maha suci Allah, itu ketika memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya. Ya, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ini sesuatu yang luar biasa. Di zaman dulu nggak ada yang namanya pesawat burung, Pak. Ya. Di zaman dulu nggak ada yang namanya pesawat Garuda, nggak ada. Tapi subhanallah, Allah memperjalankan dalam satu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy tidak percaya. Kita saja yang melakukan perjalanan sebulan. Ya, ternyata Nabi Muhammad mengatakan katanya semalam. Akhirnya banyak mereka yang kufur kepada Rasulullah SAW dan bahkan menuduh Rasulullah. Maka Allah pun mensucikan dirinya karena ini merupakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Iya. Demikian pula Bapak sekalian, disunahkan mengucapkan subhanallah ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan yang berdiri, duduk, berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari adab neraka. Subhanallah. Ya, ini hadis dari Allah. Maka, ya Subhanallah adalah kalimat yang agung sekali. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Ucapan pujian yang artinya segala puji bagi Allah. Tahukah apa maksudnya? Bahwasanya Allah itu terpuji pada seluruh perkara. Nama Allah terpuji, terpuji. Sifat Allah terpuji, terpuji. Perbuatan Allah terpuji, terpuji. Syariat Allah terpuji, terpuji. Semuanya syariat Allah terpuji. Perbuatan Allah semuanya terpuji. Walaupun terkadang manusia tidak mengerti apa yang Allah lakukan, tapi Allah punya hikmah di balik itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah juga memuji dirinya yang telah menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Allah memuji dirinya atas penciptaan langit dan bumi. Allah juga menyebutkan bahwa segala puji bagi Allah di dunia dan akhirat. Allah berfirman, walahul hamdu fil ula wal akhirah. Iya, makanya Bapak sekalian, Allah sangat suka kepada seorang hamba yang selalu memuji Allah. Kata Rasulullah, innallaha yuhibbu 'abdan idza akala aqlatan fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba, tidaklah ia makan walaupun sesuap kecuali dia ucapkan alhamdulillah. Wa syariba syurbatan, tidaklah ia minum walaupun seteguk kecuali ucapkan alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya Allah. Bahkan kita disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita diberikan kenikmatan. Habis makan disuruh mengucapkan alhamdulillah. Apa doa habis makan? Doa habis makan apa? Saya hafal. Alhamdulillah. Banyak. Alhamdulillahilladzi yat'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah makan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang fatal. Masya Allah. Demikian pula siapa yang memakai baju, setelah dia pakai baju diucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang fatal. Dan sekarang saya lupa pakai baju. Setelah itu baru memuji Allah. Iya, subhanallah. Bahkan ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah cinta sekali kepada hamba yang memuji Allah ketika ditimpa musibah. Sebutkan dalam hadis yang hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Idza qadallahu walada 'abdi, apabila Allah mewafatkan anak hambanya, Allah akan berfirman kepada malaikat, qadaltu walada 'abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hamba. Malaikat berkata, na'am ya Rabb, iya ya Allah. Allah berfirman lagi, qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mencabut buah hati hamba. Para
Maka malaikat berkata, hamidaka wa saja, ia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, apa kata Allah? Ya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuk dia sebuah rumah di dalam surga, wasammu baital hamdi, dan namai dia dengan rumah pujian. Masya Allah. Ya. Kita terkadang ketika ditimpa musibah mau mengucapkan alhamdulillah bingung. Masa? Ya, ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah. Ini kan musibah. Kita katakan Pak, musibah bagi seorang mukmin itu hakikatnya nikmat. Bagaimana tidak? Pertama, musibah itu mengampuni dosa. Kedua, musibah itu mengangkat derajat. Ketiga, musibah itu apabila ia hadapi dengan penuh kesabaran menambah kecintaan Allah kepada dia. Masya Allah ya Islam azan ya Allah. Makanya Rasulullah SAW kalau ditimpa kesenangan beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi tatimu bihi shalihat. Segala puji bagi Allah yang sempurna dengannya yang sesuatu yang baik. Dan Rasulullah kalau ditimpa ya kesedihan, kesusahan, musibah, beliau ucapkan apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Ya. Kita sedih, tahukah Anda kesedihan itu mengampuni dosa? Iya. Kita terpleset sakit, mengampuni dosa. Kita terkejut, mengampuni dosa. Kita pusing, mengampuni dosa. Makanya bagi seorang mukmin, musibah itu adalah merupakan perkara yang nikmat sebetulnya, walaupun dia rasakan sakit, tapi itu nikmat bagi dia. Maka akan Islam ya, alhamdulillah. Yang kedua adalah alhamdulillah. Yang kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga apa? Allahu Akbar. Tahukah Bapak sekalian, ucapan yang paling kita sering ucapkan dalam hidup kita sehari semalam itu Allahu Akbar. Sekarang Bapak pernah ngitung nggak? Dalam sekali sholat 2 rakaat berapa kali Allahu Akbar Bapak sebutkan? Allahu Akbar. Kemudian merukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Berapa? Kan? 3. Kemudian duduk di antara sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi 5. Kemudian duduk istirahat, ya langsung berdiri, Allahu Akbar. Nah, berarti kalau 2 rakaat berapa Pak? 12. Berarti kalau 4 rakaat berapa Pak? Nah, 24. Sekarang 24, ya. Kalau katakanlah dalam 17 rakaat dalam sehari semalam berapa? Hitung aja sendiri deh. Ya. Belum sholat sunnahnya, Pak. Berapa banyak takbir yang kita ucapkan dalam sehari semalam? Itu menunjukkan bahwa takbir Allahu Akbar itu apa? Ya, sesuatu yang luar biasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan memang Allah besar zatnya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah besarnya bumi? Bapak bisa membayangkan bagaimana besarnya bumi? Tidak bisa. Bumi yang kita pijak ini besarnya minta ampun. Dan ternyata langit lebih besar daripada bumi. Tahukah Bapak, bintang itu masih di langit pertama. Bintang itu masih di langit pertama. Saya dulu belajar fisika disebutkan ada bintang yang katanya besarnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan bumi. Nah itu masih langit pertama. Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih."
sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Langit dunia, bintang langit dunia. Dan Allah mengatakan bahwasanya langit itu 7 lapis. Bisa membayangkan bagaimana besarnya langit? Tidak bisa. Ternyata langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin yang disimpan di tanah lapang. Kalau parkiran lagi kosong, Bapak lemparin cincin, gimana? Kecil sekali. Seperti itulah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Langit saja kita tidak bisa bayangkan, bagaimana kursi. Kursi Allah yang sangat besar ternyata di hadapan Arsy. Di sana Allah bersemayam seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Lagi makhluk yang paling besar itu Arsy. Dan Arsy dipikul oleh 4 malaikat yang disebutkan bahwa malaikat pemikul Arsy jarak antara daging telinga dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Itu baru dari sini ke sini, Pak. Gimana dari ujung rambut ke ujung kaki? Bisa Bapak memikirkannya, Pak? Gak bisa berpikir. Bagaimana penciptanya? Penciptanya jauh lebih besar. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha besar. Pikirkan oleh kita bahwa Allah itu Maha besar. Kebesaran Allah luar biasa, tidak bisa terpikir. Tapi Pak, terkadang lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita tidak merasakan kebesaran Allah. Kita semua sering mengucapkan Allahu Akbar, tapi kenapa hati kita terkadang masih ada sesuatu selain Allah yang besar di hati kita? Ketika kita sendirian berbuat maksiat, yang seakan Allah tidak besar di hati kita. Tapi ketika kita berbuat maksiat, ada orang datang langsung takutan dan yang lainnya, berarti ada selain Allah yang lebih besar dari kita. Kenapa bos kita lebih besar di dada kita? Kenapa pimpinan kita lebih besar daripada ya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Kita selalu berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apakah kita pernah merasakan kebesaran Allah di dada kita? Ketika kita sholat, kita menghadap kepada Rabbul Izzati wal Jalalah yang Maha besar. Subhanallah, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kemudian yang keempat apa? La ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat yang apabila kata Rasulullah, langit dan bumi menjadi sebuah cincin yang sangat kokoh, la qasmatu la ilaha illallah, maka akan dipatahkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya kalau kita mati di atasnya, kita mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Kalimat Bapak sekalian yang itu akan bisa membela kita kelak pada hari kiamat. Siapa saja yang mati di atas la ilaha illallah, walaupun dosanya sebanyak apapun, pasti kelak dia akan diangkat dari api neraka. Ya, makanya ini Pak, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'u mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh." As-salatu nurun wa sadaqatu burhanun
khiyarun wal Qur'an hujjatun laka aw alayk kullun nas yaqtu taba'i'u nafsahu famutiquha aw mubiquha. Kata Rasulullah, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu setengah keimanan. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu sinar, dan Al-Quran itu akan menjadi hujah yang membela kamu atau hujah yang akan menyeret kamu dalam api neraka. Setiap manusia sedang pergi untuk menjual dirinya. Di antara mereka ada yang memerdekakan dari api neraka, di antara mereka ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Subhanallah, ini hadis agung sekali. Kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu setengah keimanan. Apa maksudnya? Pendapat yang kuat dari pendapat para ulama dan menafsirkan hadis ini bahwa at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu setengah keimanan. Karena kata para ulama, kesucian yang diajarkan oleh satu dua. Yang pertama, ini yang paling agung, itu kesucian hati dan batin, yang disebut dengan kesucian jiwa. Yang kedua, kesucian anggota badan dengan wudu dan mandi junub. Maka ketika dikatakan at-tuhur, kesucian setengah dari keimanan, dan memang benar. Iya, karena iman itu ada dua. Ya, kesucian jiwa dan kesucian badan. Kemudian kata Rasulullah, alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah, ya, besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Salat itu cahaya, karena orang yang salat akan diberikan oleh Allah cahaya di hatinya. Dengan cahaya itu diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjauhi perbuatan kecil dan munkar. Sedekah itu bukti kepada apa? Kata Imam Nawawi, artinya bukti kepada keimanan seorang hamba. Wasabru dia, sabar itu sinar. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Kata para ulama, kalau cahaya nur itu cahaya tidak ada padanya panas. Sedangkan dia itu cahaya tapi mengandung panas. Makanya sabar itu panas walaupun dia cahaya. Wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Dan Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ini adanya Al-Quran di hadapan kita, di rumah kita, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Apakah kita mentadaburinya, mengamalkannya, mempelajarinya, ataukah kita malah menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran? Ini ya hadis Islam azanillah. Hadis selanjutnya, hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Tidaklah seorang manusia mengamalkan sesuatu amalan yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah melainkan zikir kepada Allah. Artinya zikir kepada Allah itu amalan yang paling menyelamatkan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa betapa agungnya ya zikir itu. Hadis lainnya, hadis yang dikeluarkan Bukhari. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah
mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya orang yang selalu berzikir kepada Allah artinya tak hidup. Dan kehidupan hati itu lebih baik daripada kehidupan badan. Badan hidup, tapi hatinya mati. Musibah. Dia tidak mengenal Allah, dia akan mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi hamba syahwatnya, dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, itu kalau badannya hidup tapi hatinya mati. Tapi kalau hatinya hidup, masya Allah, walaupun suka sakit-sakitan, badannya kurus tapi subhanallah, dia menjadi orang yang paling mulia di dunia. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah." Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Maka jadi istilah ulama, mana yang lebih utama? Apakah bacaan alhamdulillah lebih utama atau la ilaha illallah? Sebagian ulama mengatakan alhamdulillah lebih utama. Alasannya karena alhamdulillah itu pujian dan Allah sangat suka dipuji. Yang kedua, karena la ilaha illallah itu adalah bagian dari pujian. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, sebetulnya dia sudah memuji Allah. Sementara sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah lebih utama. Dalilnya ayat hadis, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dan itulah yang hak, yang kuat ya, karena dalilnya sharih, jelas dan tegas. Wa Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi qala la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, syariat Islam telah begitu banyak bagiku, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat selalu aku amalkan setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Beliau menjawab, hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Perhatikan para sekalian, orang ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam itu sudah banyak sekali, tolong ajarkan aku yang bisa aku pegang selalu. Ternyata Rasulullah memberikan bimbingan ini, yaitu selalu jadikan lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Kenapa? Para ulama mengatakan karena zikir itu bisa menguatkan hati untuk menjalankan syariat Islam. Syariat Islam banyak sekali. Bapak kalau menuntut ilmu tentang agama tak pernah ada habis-habisnya. Iya, ilmu agama sangat luas sekali. Berapa banyak ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui, lebih banyak mungkin. Belum lagi yang sudah kita ketahui pun sudah berapa banyak yang kita sudah amalkan. Banyak sekali. Ya, maka untuk memudahkan itu semua apa? Kita dianjurkan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah ya, kalau kita sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka kita akan diberikan kemudahan untuk menjalankan syariat Islam ini. Ya, Allah. Saya mau pulang dulu sebentar ya.
Tapi Bapak sekalian, kita lanjutkan hadis yang terakhir dari bab tentang zikir ini. Sabda Rasulullah SAW, ayat jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah. As'alahu sa'ilun min dulasahihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah. Qala yusabbih mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanah aw yuhaqqu anhu alfu khati'ah. Rasulullah SAW bersabda, apakah seseorang dari kalian tidak mampu untuk meraih 1000 pahala setiap hari? Maka seseorang lelaki dari orang-orang yang duduk bersamanya bertanya kepada beliau, bagaimana caranya agar seseorang dari kami dapat meraih 1000 pahala? Beliau bersabda, dia bertasbih 100 kali, niscaya akan mencatat baginya 1000 pahala, atau akan dihapuskan darinya 1000 dosa. Subhanallah ya. Lebih di waktu pagi kita dianjurkan untuk mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Ya. Sebab dalam hadis lain di Quran Tirmidzi bahwa setiap ucapan Subhanallah itu ditulis 20. Berarti kalau kita ucapkan Subhanallah 100 kali berapa? 2000 harus. Iya. Tapi di sini Rasulullah mengatakan 1000. Ya kenapa? Karena setiap kebaikan itu dihitung 10 kali lipat. Berarti kalau setiap kebaikan dihitung 10 kali lipat, ya maka itu menjadi 1000. Tapi dalam hadis lain yang dikatakan Imam Tirmidzi ya, bahwa Subhanallah itu ditulis 20. Apakah bertabrakan dengan hadis ini? Tidak. Kenapa? Karena besar kecilnya pahala itu Pak ditentukan oleh yang pertama ikhlas. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin beriman kepada Allah, kuat keimanannya, semakin besar pahalanya. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Makanya, ya, Bapak ada 2 orang misalnya. Yang satu mengucapkan subhanallah, yang satu mengucapkan subhanallah. Bisa jadi yang satu dapat 10, yang ini dapat 20. Bisa terjadi, tidak bisa. Apa yang membedakannya? Ya sudah saya sebutkan tadi. Bisa jadi karena keikhlasan dan kekhusyuan. Yang satu mengucapkan subhanallah, tapi hatinya khusyuk hadir. Yang satu mengucapkan subhanallah, tapi hatinya biasa saja, tidak terasa ke hati. Maka pasti yang terasa di hati dan menimbulkan kekhusyuan itu jelas bahwa lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak demikian. Ada orang cuma zikir subhanallah, tapi pikiran kemana-mana. Tapi yang satu lagi subhanallah, dirasakan oleh hatinya, hadir hatinya, khusyuk hatinya, bahkan mungkin dia menangis. Maka ini jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak sekalian yang hadis-hadis tentang berzikir. Namun sebelum kita tutup pembahasan kita, ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam masalah zikir. Adab yang pertama, sangat dianjurkan berzikir di atas kesucian. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan hadis itu sahih, inni karihtu an adhkurullah ala ghairi tuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Antum tahu nggak hadis itu sebabnya kenapa? Waktu itu Rasulullah sedang buang air. Lalu ada orang lewat, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul diam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Diam juga. Setelah selesai Rasulullah langsung menuju ke sebuah dinding. Beliau langsung tayamum. Beliau ucapkan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bayangkan ya, menjawab salam saja Rasulullah SAW ya tidak mau di atas
ketidaksucian. Karena kita ya ketika ada tamu assalamualaikum, ya kita lupa salam. Padahal Rasulullah ketika mau menjawab salam langsung ke dinding dulu, tayamum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nah, itu subhanallah, makanya kita usahakan ya, ini adab yang pertama, bahwa zikir itu adabnya yaitu berusahalah kita di atas kesucian. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu menjaga wudu. Kata Rasulullah, "Wala yuhafidhu 'ala wudu'i illa muslim." Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang muslim. Ya. Adab yang kedua yaitu berzikir dengan hati yang hadir. Hati yang hadir, nggak kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena itu lebih besar pahalanya dan terhasilkan tujuan daripada zikir. Iya. Adapun kita berzikir sementara hati kita kemana-mana, ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, maka ini pahalanya tentu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang khusyuk. Yang ketiga, adab yang ketiga, bahwa zikir itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan zikir mutlak. Zikir apa? Zikir mutlak. Apa sih zikir mutlak, Pak? Yaitu zikir yang tidak ditentukan waktunya kapan, tempatnya di mana, jumlahnya tidak ditentukan. Ya. Maka yang seperti ini kata para ulama, zikir jenis ini tidak boleh kita tentukan sendiri waktunya, tempatnya, atau jumlahnya, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah memutlakkan, perbanyak silakan. Tidak boleh bapak yang bikin sendiri gayanya, caranya. Ya, saya mau zikir la ilaha illallah dengan putar-putar kepala, la ilaha illallah. Maka ya, tidak pernah Rasulullah mengajarkan kepada kita cara tertentu dalam berzikir. Maka kita tidak boleh untuk menentukan cara tertentu dengan mengatakan itu sunnah. Sebab syariat ini milik siapa? Milik Allah, bukan milik siapa-siapa, milik Allah Subhanahu. Iya. Apalagi di masyarakat kita banyak Pak ya, ada yang berzikir dengan persegi apa ya pas la ilaha Allahnya itu ke hati, la ilaha illallah. Nah, kenapa dengan keyakinan katanya Allah itu di mana? Di hati. Iya. Kemudian macam zikir yang kedua yang disebut dengan zikir muqayyad. Apa itu? Zikir yang terikat waktunya atau tempatnya atau jumlahnya, ya, terikat. Ya. Contohnya apa? Zikir pagi dan petang. Contohnya lagi apa? Zikir mau makan. Contoh lagi apa? Zikir mau bersetubuh. Zikir mau masuk WC. Banyak lagi Pak. Ya. Maka zikir-zikir seperti ini tempatkanlah pada tempatnya masing-masing. Kalau bapak mau makan, zikirnya mau jima, kan lucu. Ya, mau makan zikirnya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini mau makan mau jima ya. Iya. Kita katakan enggak benar, enggak nyambung, Pak. Mau slide ketika instruksi. Iya. Enggak boleh. Nah ini Bapak sekalian, ini adab yang harus kita pahami. Kemudian adab yang keempat, keempat, jangan kita membuat zikir-zikir yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul. Kenapa? Karena zikir itu ibadah, dan ibadah itu hak Allah, dan arti karena itu hak Allah harus diserahkan 100% kepada Allah. Karena Allah ingin diibadahi
diridhoi, bukan sesuai dengan selera kita masing-masing, tidak. Ya. Maka jangan kita bikin apa? Macam zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kan boleh enggak berzikir dengan Asmaul Husna? Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, 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 Al-Aziz, 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 Al-Aziz. Boleh? Kita katakan apa? Asmaul Husna itu bukan untuk berzikir, tapi Asmaul Husna itu untuk dihitung, dipahami, diselami, dan diamalkan konsekuensinya. Makanya dengarkan hadis tentang Asmaul Husna. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah. Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka ia masuk ke dalam surga. Imam Nawawi menafsirkan makna menghitung artinya menghafal. Imam Bukhari juga menafsirkan demikian. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan menghitung artinya menghafal, kemudian mentadaburi, menyelami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Berarti Pak, di Asmaul Husna itu bukan untuk dijadikan alat zikir, tapi dijadikan untuk dihafal. Makanya kita tidak pernah mendengar Rasulullah berzikir dengan Asmaul Husna. Ar-Rahman, 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 Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Ada. Ya. Rasulullah mengajarkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kalimat-kalimat yang sempurna. Sedangkan berzikir dengan kalimat yang tidak sempurna tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang Pak, kalau kita menyebut saja Ar-Rahman, 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 itu kalimat sempurna Pak. Sama kalau Bapak punya istri namanya ya Maryam, 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 Maryam. Kata istrinya, ngapain Mas? Maryam. Ada apa Mas? Maryam, Maryam. Ini ngapain sih? Maryam, Maryam. Ya. Itu bukan zikir, itu bukan kalimat sempurna. Tapi kalau kita kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah. Itulah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan Bapak rujuk dalam kitab Syekhul Islam ya, yang berjudul Ar-Radd al-Muqtaqin. Ya, beliau mengatakan bahwa zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah adalah berupa kalimat sempurna, bukan satu isim saja. Iya. Makanya di agama Islam ini, Bapak ini adab yang harus kita perhatikan dalam masalah apa? Zikir. Kemudian adab yang kelima, yaitu hendaklah berzikir pada asalnya dengan suara yang lirih. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Wadhkur rabbaka, dan berzikirlah kepada Rabbmu ya fi nafsika, pada dirimu ya, tadarru'an, dengan penuh ketundukan, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak dikeraskan suaranya. Makanya Pak, pernah dalam sebuah perjalanan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Muslim dan yang lainnya, ketika para sahabat melewati sebuah tempat yang meninggi, karena kan disunahkan kalau kita melewati tempat tinggi kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Maka para sahabat berteriak Allahu Akbar. Ketika turun Subhanallah, maka Rasulullah bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian itu, fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba, kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang maha tuli lagi maha jauh, tapi kalian sedang menyeru Allah yang maha mendengar lagi dekat, kata Rasulullah. Makanya Pak, ya,
subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tidak perlu. Justru yang diperintahkan oleh Allah zikir itu dengan apa? Suara lirih, lebih khusyuk, lebih ikhlas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu yang diajar. Membaca Al-Quran boleh memang untuk dikeraskan dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Ya, tapi kalau sudah mengganggu orang lain untuk membaca Quran tidak boleh. Makanya pernah yang riwayat Abu Dawud, ya, Rasulullah SAW pernah masuk masjid, lalu para sahabat sedang sholat, masing-masing mengeraskan bacaannya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah fala yaj'al ba'dukum 'ala ba'd. Ketahuilah sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan yang lainnya. Ya. Makanya kalau antum baca Quran, samping antum ada yang sholat, jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini adab yang harus kita perhatikan dalam masalah apa? Zikir. Iya. Kita ingin berzikir kepada Allah, tapi kita tidak memperhatikan adab-adabnya. Bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala. Atau bisa jadi kita malah kebalikan, bukan pahala yang kita dapat. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Bapak sekalian, ya. Jadi zikir pun juga ada adab-adabnya yang harus dijaga sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau kita sedang urgent bekerja di kantor atau rapat yang secara operasional perusahaan tidak bisa kita tinggalkan sebelum selesai, lalu masuk waktu sholat dan adzan dikumandangkan, apakah kita tetap melakukan sholat berjamaah di masjid ataukah boleh ditunda? Boleh ditunda. Ya, kalau memang perkaranya sangat mendesak dan sangat urgent sekali. Setelah itu baru bersama-sama setelah rapat dia sholat berjamaah, tidak masalah kata para ulama. Kalau memang ternyata itu lebih sangat urgent sekali. Tapi kalau dia bisa minta izin ke rapat dan bisa diundur sedikit, ya 10 menit atau 15 menit, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak bisa, tidak apa-apa. Iya. Maka bahkan kalau Bapak sedang rapat nih, kemudian memang perkaranya sangat urgent, harus segera diselesaikan, maka boleh Bapak menjamaah sholat. Kenapa? Karena ini sesuatu yang merepotkan. Makanya dalam riwayat Nasa'i disebutkan apa? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah menjamaah zuhur dan asar tanpa hujan dan tanpa rasa takut. Lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah menjamaah dua sholat? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Arti kata para ulama ini menunjukkan bahwa orang yang sedang kerepotan, ada sesuatu yang payah, sesuatu menyusahkan, maka boleh menjamaah dua sholat. Ya, walaupun dia tidak musafir, tapi bukan di sholat. Ya. Saya pernah bermaksiat dan melakukan tobat, Ustaz. Agar maksiat tersebut tidak terulang, saya menjauhi atau menjaga jarak dengan orang yang menyebabkan saya terjerumus. Saya menghindar atau menjaga jarak dengan tujuan agar saya tidak mengulangi maksiat tersebut, bukan untuk memutuskan silaturahim. Benarkah cara yang saya tempuh? Kalau memang tidak ada cara lain kecuali itu, lakukan. Iya. Kalau ternyata antum khawatir kalau bergaul dengan dia antum kembali kepada maksiat, maka antum segera jaga jarak dengan dia. Iya. Kenapa? Karena bergaulnya kita dengan pelaku maksiat itu mudorot.
Kata Rasulullah, "Matsalul jalisis salih," perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk seperti apa? Minyak apa namanya? Penjual minyak wangi dan peniup ubupan pada besi. Bahaya, teman itu bahaya. Bahkan kelak pada hari kiamat penduduk api neraka akan menyesal punya teman kayak ini. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani." Andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya, sungguh dia telah menyesatkan saya setelah datang petunjuk kepada saya. Ini Pak penyesalan penduduk hati. Jadi kalau memang kita tidak bisa mempengaruhi dia, bahkan kita yang selalu terwarnai oleh dia, adalah kita jaga jarak aja. Tidak ada manfaatnya bergaul dengan orang yang bisa menjerumuskan kita dalam api neraka. Iya. Ustaz, zikir lisan, zikir hati mana yang lebih utama? Bapak, yang namanya zikir itu tempatnya di lisan, tapi hendaknya hati pun hadir. Makanya para ulama bersepakat kalau ada orang baca Al-Fatihah dan tidak diucapkan dengan lisan, maka sholatnya tidak sah. Iya. Jadi zikir itu diucapkan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Senantiasa lisanmu basah dengan zikir. Lisan bukan hati. Makanya selalu zikir itu diucapkan. Ya. Bagaimana pandangan Islam tentang thariqat, ma'rifat dan hakikat? Ya, dari perspektif mana? Kalau kita maknai dengan makna yang benar, jadi benar. Karena kata-kata seperti ini, Pak, mengandung makna yang benar, mengandung makna yang tidak benar. Seperti thariqat. Thariqat itu dalam bahasa Arab artinya tata cara. Kalau tata cara yang dimaksud di sini tata cara ibadah kepada Allah yang sesuai dengan syariat Rasulullah dan apa yang disunnahkan Rasulullah, benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan tata cara di sini bikin cara sendiri yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah, ya tidak benar. Ma'rifat, apa maksudnya ma'rifat? Kalau yang dimaksud ma'rifat artinya ma'rifatullah, mengenal Allah yang tujuannya untuk menimbulkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah, rasa cinta dan berharap sehingga kita menjadi orang yang sangat tunduk kepada Allah, maka benar. Tapi kalau maksudnya ma'rifat itu artinya ya seseorang dengan ma'rifatullah semakin ia terbuka tirai gaib dan bisa melihat Allah, sehingga akhirnya seketika seseorang telah sampai kepada ma'rifat yang sempurna, ia lepas dari syariat. Nah, ini ma'rifat yang tak benar. Karena ma'rifat itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengenal Allah dan kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menjadikan kita takut kepada Allah, lalu kita pun mentaati Allah. Makanya lihat orang yang paling tinggi ma'rifatnya kepada Allah siapa? Rasulullah. Maka beliau orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Makanya aneh kalau ada orang yang mengaku dirinya sudah sampai ma'rifat tapi tidak mau menjalankan syariat. Aneh sekali. Jadi buat apa dia ma'rifat Allah? Buat apa dia mengenal Allah kalau begitu? Iya. Ini sebuah kata yang perlu ditafsirkan. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan dari ini? Ada kalimat yang diucapkan setelah zikir la ilaha illallah, kalau dilanjutkan ada khalqi wa ridha nafs wa zinata arsy wa midad kalimat. Lah itu apa? Enggak nyambung. Yang nyambung itu subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midad kalimat. Itu yang diajarkan Rasul. Setiap pagi dibaca 3 kali dan pahalanya besar. Rasulullah suatu ketika setelah sholat subuh
masuk ke rumah istrinya Sofia. Didapati Sofia sedang berzikir. Lalu kemudian Rasul pun pergi. Ketika setelah siang Rasulullah kembali lagi ke rumah Sofia, ternyata Sofia masih berzikir. Kata Rasulullah, engkau masih berzikir dari tadi? Iya, kata Sofia. Tapi aku tadi mengucapkan kata-kata yang lebih baik daripada apa yang kamu ucapkan dari pagi. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Wah, adapun kemudian kita bikin lagi, kita kiaskan la ilaha illallah adada khalqi wa ridha nafsi, ini namanya tak bikin-bikin sendiri. Sebab kalau itu baik, pasti yang pertama kali mengajarkan siapa? Rasulullah. Sesuatu yang Rasulullah tidak ajarkan, jangan kita ucapkan. Jangan kita merasa lebih tahu dari Rasulullah. Ya. Rasulullah hanya mengucapkan la ilallah aja sudah. La ilallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu yang beliau ucapkan 100 kali setiap hari. Ketika mau masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah bila berzikir bisa melunakkan hati yang keras dan mengampuni dosa? Ya. Bukankah Allah berfirman, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi, dan tapinya, kalau kita berzikir itu dengan hati yang khusyuk. Tapi kalau bapak hatinya kemana-mana, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hatinya kemana, ke Jakarta, ke kantor, ke pasar, ke sana, gimana akan berbekas? Itu tidak akan berbekas. Ya. Yang berbekas itu kalau kita ucapkan dengan kekhusyuan, hati hadir, kemudian memaknai, itu insya Allah akan menenangkan hati, menggugurkan dosa. Iya. Iya. Nah, ini nikmat Islam Allah. Setiap habis maghrib saya mengajarkan anak-anak hafalan Al-Quran sampai Isya. Setelah itu menidurkan mereka. Sehingga waktu saya akan membaca Al-Quran, saya keburu ngantuk, Ustaz. Sehingga bacaan Al-Quran saya sedikit. Apakah saya masih mendapatkan pahala? Emangnya kalau ngajarin anak-anak baca Quran tak dapat pahala ya? Bukankah Rasul sabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama? Sebaik-baik kamu yang mengajar, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Tapi upayakan Pak, kalau udah ngajarin anak setelah sholat Isya baca Quran lah sebentar. Rasulullah kebiasaan kalau mau tidur biasanya beliau membaca surat As-Sajdah dan Tabarak. Dalam hadis lain Rasulullah disebutkan Rasulullah kalau mau tidur biasanya membaca 2 surat, yaitu surat Bani Israil dan satu lagi surat As-Saffat. Itu panjang. Bani Israil aja 5 lembar lebih. As-Saffat juga ya 5 lembar sekitar itu, 10 lembar. Tapi dalam hadis lain Rasulullah kalau mau tidur baca As-Sajdah dan Tabarak. Bahkan dalam hadis lain para sahabat tidak pernah meninggalkan surat Tabarak. Dan dikatakan bahwa Tabarak itu najiyah min adzabil qabr, bisa menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Ya, udah jangan lupa. Tapi kita sering lupa. Karena memang setan tuh selalu pengen bagaimana kita lupa. Dalam hadis Rasul sabda, ada amal kata Rasulullah yang pahalanya besar tapi yang mengamalkan sedikit sekali. Apa itu ya Rasulullah? Kamu setelah sholat membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Maka itu sama dengan yang kata Rasulullah, kalau diucapkan berarti 5 kali sehari, berarti sama
sama dengan 1.500. Dan kamu ucapkan subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Itu 100 tapi ditulis jadi 1.000. Kalau ditambahkan menjadi 2.500. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa yang mengamalkannya sedikit? Kata Rasulullah, seseorang dari kalian setelah sholat ingat keperluannya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Tuhannya saja. Seseorang mau tidur, setan menidurkannya. Ya, baru baca subhanallah, subhanallah. Ya, belum sempat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Bahkan terkadang baru bismika Allahumma amut aja langsung bobo. Ya, kenapa? Ya setan nggak mau kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ikhwan Islam azan ya Allah. Maka kita upayakan ya kalau bisa setiap malam itu paling sedikit 10 ayat saja. Kata Rasulullah, siapa yang setiap malamnya membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Upayakan. Saya alhamdulillah Ustaz yang malam Ustaz tahajud, alhamdulillah ucapkan. Tapi akhir-akhir ini saya takut tidak ikhlas karena selalu berdoa untuk minta dunia. Apakah ini mengotori tahajud? Pak, kalau Bapak minta dunia itu dalam niat, itu memang bisa merusak pahala. Artinya Bapak tahajud niatnya dunia, itu tidak berpahala. Tapi kalau Bapak tahajudnya niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel yang lain, kemudian dalam tahajud Bapak minta dunia, silakan. Kenapa? Karena doa itu tempatnya minta. Bedakan antara niat beribadah dengan berdoa. Kalau niat beribadah jangan sampai ada untuk dunia sekecil apapun. Iya. Terkadang Bapak tahajud niatnya 2, ada udang diberi lempeye. Kamu tahajud niatnya apa? Oh, saya mah ikhlas. Ya. Dan agar dilancarkan urusan saya. Nah, nanti ini keduanya ini bermasalah nih. Ya. Kalau Bapak sudah ada niat kedua selain ikhlas, berarti Bapak tidak ikhlas. Maka kata Imam As-Suyuti dalam nusab dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, kalau ada orang haji niatnya dagang, maka dilihat mana yang lebih kuat. Kalau niat hajinya lebih kuat dapat pahala. Kalau niat dagangnya lebih kuat dapat dosa. Kalau niat haji dan dagangnya sama-sama kuat, saling berguguran, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Nah sekarang Bapak tahajud niatnya apa? Ikhlas. Terus biar dilancarkan urusannya. Mana yang lebih kuat? Ya sama-sama kuat. Walas. Bapak nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Rugi apa? Allah rugi. Ya. Makanya apa? Kalau kita niat, upayakan niat kita semua ikhlas lillah. Jangan mengharapkan dunia. Jangan Anda kira kalau Anda tidak meniatkan dapat dunia, Allah tidak kasih dunia. Ini namanya suudzon. Jadi kalau kita pengen dapat dunia, jadi harus diniatkan terus pengen dapat dunia, begitu. Justru seperti itu yang akan menghilangkan pahala. Iya. Makanya ini kesalahan, Pak. Ketika seseorang mau puasa, Bu, puasa ngapain? Saya mau puasa 3 hari. Biar apa? Biar anak saya lulus. Nah, dapat pahala? Oh, niatnya saya dapat karena Allah. Iya. Itu puasa apa namanya, Bu? Puasa anak lulus. Iya. Aneh lagi. Bagaimana keutamanya di mata Allah andai kata saya mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya saat zikir pagi dicicil 10 kali, saat setelah subuh sisanya 90 kali, setelah suasana tenang, anak-anak sudah pergi sekolah, matahari sudah nongol. Ya sementara
Zikir pagi itu batasannya sampai matahari terbit. Kalau matahari udah terbit, udah selesai zikir pagi. Makanya nyicilnya jangan kelamaan. Kalau mau nyicil silakan nyicil, tapi sesuai dengan waktunya. Kalau enggak ada denda. Denda riba, Pak. Iya. Maka tetap harus sesuai dengan waktunya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Maka dari itu lihat waktunya. Karena Ustaz, saya kan seorang ibu, harus ngurusin anak-anak dan suami. Kalau memang itu ngurusin anak-anak dan suami hukumnya wajib, jangan sampai yang wajib dilalaikan oleh yang sunnah. Gara-gara ibu ngejar yang 100 ini, kemudian anak sama suami terlalaikan, nanti ibu terkena talbis iblis. Kenapa? Ngejar sunnah melalaikan yang wajib. Enggak, yang wajib dulu. Jangan kira ibu ketika ngurus anak sama suami tidak terdapat pahala. Itu pahala. Bukankah Rasulullah Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada dia. Lah yang wajib lebih dicintai oleh Allah. Ibu ngurus anak, ngurus suami, melayani mereka, mempersiapkan wajib bagi ibu, itu pahalanya lebih besar daripada ibu membaca subhanallah wa bihamdihi. Makanya lihat, Rasulullah SAW hanya pernah berzikir hanya subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. 3 kali udah enggak baca yang lain. Ya, latih itu menunjukkan sesempatnya kita. Kalau memang ada yang lebih penting, lebih wajib dari itu, utamakan yang wajib. Ya. Makanya kita beramal dulu juga hati. Makanya benar kata para ulama ya, seorang alim dengan sedikitnya amal bisa mengalahkan ahli ibadah dengan banyaknya amal. Kenapa? Orang alim itu paham kapan yang amalan itu besar sekali dan kapan amalan itu biasa-biasa saja. Iya. Ustaz, seorang khadimah yang bekerja di rumah seseorang mengambil barang, yang punya rumah mengetahui dan yakin kalau khadimah yang mengambilnya. Apakah majikan boleh menanyakan hal tersebut kepada khadimah? Katanya yakin. Iya. Yakinnya dari mana? Melihat sendiri. Yang namanya yakin itu Pak, artinya tidak ragu karena ada bukti yang kuat. Tapi ini baru nyangka sudah disebut yakin, salah. Iya. Kecuali kalau Bapak melihat dengan mata kepala, khadimahnya mengambil langsung dengan mata kepala, lihat. Ya, atau Bapak pasang CCTV, kelihatan dari CCTV, wah dia yang mengambil, yakin namanya. Ini baru menyangka sudah yakin. Saya yakin dia yang ngambil. Dari mana yakinnya? Ya yakin aja. Dari mana? Ya itu namanya baru sangkaan, baru dugaan. Buktinya ibu, dia bertanya, boleh nggak saya tanya sama Khadijah, Khadimah itu, kamu yang ngambil ya? Katanya yakin. Kalau yakin nggak perlu nanya, Pak. Karena yakin itu suatu derajat yang sudah sangat pasti. Saya akan berikan contoh. Kalau Bapak melihat ada orang di sana jauh sekali, kemudian Bapak mengira kayaknya itu Pak Parmono deh, tapi kurang jelas lah. Itu namanya apa? Itu namanya dugaan lemah. Semakin dekat, masih ragu antara iya dan tidak. Kayak Pak Parmono. Dekat lagi, wajahnya belum jelas, tapi gaya jalannya, bajunya, apa? Tapi belum yakin. Kenapa? Masih dugaan kuat. Dekat di depan mata, baru yakin. Ini benar Bapak. Demikian pula pahami Pak, mana yang yakin, mana yang sifatnya dugaan kuat. Ya kalau misalnya sifatnya masih dugaan, jangan dikatakan yakin.
Ya, itu sebuah kesalahan dalam penggunaan lafal. Ya. Sementara yang majikan takut khotimahnya tersinggung dan minta berhenti. Pak, kalau bapak yakin bapak harusnya punya bukti loh. Karena yang namanya yakin itu pasti berdasarkan bukti. Kamu yang mencuri. Dari mana? Tahu yang mana buktinya? Nih CCTV ada. Iya. Saya melihat langsung dengan mata kepala kamu ya itu. Maaf. Iya. Itu namanya yakin. Lah bapak mau nanya khotimah, udah gitu takut marah lagi khotimahnya. Ini namanya yang nyangka-nyangka, tak benar. Iya. Bagaimana cara meraih keikhlasan Ustaz? Dan tandanya orang ikhlas itu seperti apa Ustaz? Pak, ikhlas apa enggaknya itu berkaitan dengan keimanan. Semakin kokoh keimanan kita kepada Allah, semakin ikhlas kita dalam beramal. Semakin kurang keimanan kita kepada Allah, semakin kurang keikhlasan kita. Ya, tapi ada cara apa supaya kita ikhlas? Ibnu Qayyim berkata, apabila kita mau beramal, coba kita muhasabah. Tanya dua pertanyaan. Saya beramal ini untuk siapa dan karena apa? Tanya dulu. Bapak mau sholat, pergi ke masjid. Ngapain sih saya mau sholat? Oh, mengharapkan pahala. Alhamdulillah. Iya. Saya mau tahajud. Apa tujuan saya tahajud? Oh, masih mengharapkan dunia. Astagfirullah. Segera luruskan. Setiap kita mau beramal, muhasabah. Kemudian ketika kita sedang beramal, sedang berjalan ibadah, gunakan muraqabah, kata Abu Qadamah. Apa muraqabah? Mengawasi hati. Hatinya diawasi terus. Ya. Sebab kalau kita tidak mengawasi hati, Pak, mungkin di awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah kemasukan apa? Riya. Nah ini bahaya. Ya, makanya dua. Yang pertama muhasabah, yang kedua apa? Muraqabah. Gunakan itu. Iya. Kalau kita tidak gunakan itu, kita akan sulit sekali untuk ikhlas. Kemudian yang ketiga, upayakan jangan memperlihatkan amalan soleh kita kepada orang lain. Tidak usah ceritalah ke orang. Tahu nggak tadi malam saya tahajud, Mas? Emang ngapain sih cerita-cerita? Pak, nggak usah ceritain ya Pak. Ceritanya kita itu terkadang menyebabkan kita tidak ikhlas. Ya. Makanya Rasulullah memuji sab'atun yadhilluhumullah yawma la illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara siapa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina, dan orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu berlinang air matanya. Kalau orang zikirnya sendirian nangis, itu jujur dengannya. Tapi kalau ada orang yang zikirnya rame-rame lalu nangis, belum tentu jujur. Kenapa sih itu nangis? Terharu. Kenapa? Habis melihat teman-teman pada nangis, saya jadi ikut nangis. Ya. Tapi kalau orang yang berzikir sendirian lalu dia nangis, itu mau jujur dari hatinya. Makanya ya, yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu pada hari kiamat yang zikir sendirian lalu menangis. Ya, subhanallah wa Islam azanillah. Tanda orang ikhlas bagaimana? Banyak para ulama menyebutkan di antara tanda ikhlas, sama saja dipuji atau tidak dipuji dia tetap semangat. Ada orang terkadang kalau dipuji tambah semangat, kalau dicela loyo.
hati kurang ikhlas. Yang kedua, tanda orang ikhlas itu kalau diingatkan kesalahannya dia berterima kasih. Terkadang ada orang kalau diingatkan kesalahannya panas, berarti dia belum ikhlas. Makanya ya Imam Ad-Dhahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, di mana Ibrahim bin Adham berkata, "Ma'arafallah man ahabba syukra." Belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Kata Imam Ad-Dhahabi, "Min alamatil mukhlis," di antara tanda orang yang ikhlas, "Annahu idza iba ala fi'li." Kalau ia diingatkan kesalahannya, lam yuharrid wa lam yusir, hatinya tidak merasa panas dan tidak menggeyel. Bal yaqul, justru dia berkata, rahimallahu ra'an adda ilayya qulubi, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Itu tanda ikhlas. Makanya kalau ada orang enggak dinasehatin, Mas, afwan, setahu saya hadis yang antum bawakan itu lemah. Wah, marah dia. Kamu siapa? Ya, sok tahu kamu. Wah, hatinya panas. Itu tandanya ikhlas. Kalau orang diingatkan kesalahannya atau dikritik, panas dia. Dikritik panas, Pak. Itu tandanya ikhlas. Tapi kalau kita dikritik, langsung kita introspeksi diri. Benar nggak kritikan itu ada pada saya? Kalau ada pada saya dan ternyata memang saya salah, apa susahnya kita kembali kepada kebenaran? Kata para ulama, ar-ruju'u ilal haqqi khairun min at-tamadi 'alal batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas kebatilan. Makanya di Indonesia ini terkadang masyarakat ini kurang dewasa. Ketika mendengar kritikan, wah langsung marah seakan-akan ini mengobarkan permusuhan. Kalau kritikan yang membangun, kenapa? Ya, kalau memang itu salah, apa salahnya kalau dikritik? Selama kritikan itu ilmiah dan benar, terimalah dia dengan dada yang lapang. Kenapa pandukan dan keikhlasan? Cuman masalahnya kita ini banyak yang tidak ikhlas. Kita ini banyak cari pamor, cari kedudukan, cari pengikut. Ya. Karena masalahnya ada, ya hal-hal yang itu berbau ketidakikhlasan, akhirnya kita pun susah untuk mendapatkan nasihat. Saya tidak kagum kepada orang yang pandai memberikan nasihat. Semua orang bisa, termasuk saya. Saya ini pintar nasihatnya, tapi saya kagum sama orang yang bisa menerima kritikan. Ketika memang itu salah, dia segera mendoakan, terima kasih, engkau sudah menyelamatkan saya dari api neraka. Itu memang ikhlas, ikhlas. Dan itu sifat para sahabat Rasulullah. Pernah Zaid bin Thabit, sahabat yang tua, berdialog dengan Ibnu Abbas. Di mana Zaid bin Thabit punya pendapat, ya, saya lupa masalah apa, masalah haji. Kemudian Ibnu Abbas menyelisih Zaid. Lalu Zaid mengingkari Ibnu Abbas. Sampai terjadi dialog antara Zaid dengan Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berkata, kalau tidak percaya silakan tanya langsung ke istri-istri Rasul. Lalu Zaid pun bangkit. Lalu ia nanya kepada istri Rasulullah. Akhirnya dia pun pulang dan tersenyum kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, saya salah. Padahal Zaid bin Thabit jauh lebih tua daripada Ibnu Abbas. Ada nggak yang seperti ini? Sahabat Rasulullah SAW ternyata ketika dia salah, dia mengakui kesalahannya, walaupun yang mengucapkan kebenaran itu anak kecil, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itulah Pak, kita ini memang terkadang kurang keikhlasan. Abang-abang saya ustaz terkadang diingat saya orang panas, lagi saya belum ikhlas. Saya belum ikhlas. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saya berusaha menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Tapi kendalanya saya jadi
menghatam Quran sebulan atau menghafal Al-Quran? Pak, dua-duanya utama. Berarti kewajiban kita mengatur waktu. Ada waktu ngapalin, ada waktu menghatam. Masa nggak bisa sih? Bisa, insya Allah. Masa kita mau? Kecuali kalau memang waktu kita sempit banget, mana yang lebih saya utamakan? Menghatam atau menghafal? Menghafal. Kenapa? Karena derajat seseorang di surga ditentukan oleh hafalan Quran. Ditentukan juga oleh hafalan Quran. Rasulullah bersabda, "Yuqal di sahibil Quran yaumil qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada pembaca atau kepada yang pemilik Al-Quran, "Iqra wartaqi." Baca dan naik. Bisa ya, di hari kiamat kan bacanya bukan pakai mushaf, pakai hafalan. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah dan tartilkan sebagaimana kamu mentartilkannya pada waktu dunia. Fa inna manzilataka fil jannah inda akhir ayatin qara'taha. Karena kedudukanmu di surga di sisi ayat terakhir yang kamu hafal. Iya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد